Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Andik. Ya, seperti inilah suasana Ketapang di sore hari. Aduh, lumayan rame ya. Ini baru jam 5 nih. Tapi segini masih mending sih ramenya. Belum sampai macet total. Jadi nggak tentu sekarang macetnya ya. Ini gua mau ke Ketapang sebentar, ke daerah Cilampeni sebentar, habis itu balik lagi. Oh, oke, my fault. Gua mau ke Ketapang sebelah utara sana sebentar. Di situ mau balik lagi buat nunjukin seperti yang gua bilang di video sebelumnya ya. Gua mau nunjukin jalur alternatif versi 2 atau jalur alternatif kedua untuk teman-teman yang mau menghindari keramaian atau kemacetan di sekitaran Ketapang ya. Tapi nanti ya pulangnya ya. Ini aku kadang gua kadang aku. Ini gue mau ke daerah Cilampeni bentar aja. Oke. Tuh ya, udah mulai rame ya. Jadi nanti videonya disambung lagi setelah ini ya. Oh, oke. 2000 years later. Nah, ini udah nyampe jembatan Citarum ya. Ini gua perjalanan pulang ya. Nah, sebenarnya lewat di belokan pertama Citarum ini, belokan setelah jembatan Citarum, ini bisa lewat situ. Cuman kalau nggak salah jalannya kurang bagus. Jadi kita lewat yang depan aja deh, nanti yang gua mau tunjukin. Jadi yang jalannya agak mendingan itu ada dua pilihan ya. Tuh kan, jam segini udah macet nih, udah padet. Dan biasa kalau udah jam padet gini tuh banyak orang-orang yang gak fokus. Perhatiin aja sama teman-teman tuh, banyak orang-orang yang gak fokus, yang mungkin udah kecapean ya di tempat kerja, yang ada di pikiran udah pengen pulang, pengen istirahat gitu kan. Sekarang jam 5:19 sore hari. Jadi udah benar-benar udah jam pulang kerja ya. Tuh di perempatan Eger. Jadi buat teman-teman yang belum tahu pabrik Eger tuh di depan sebelah kiri jalan tuh pabrik Eger. Di perempatan Eger ini kalau udah sore hari macet banget di sini. Jadi bubaran karyawan pabrik ya. Sebelah kiri Eger, sebelah kanan Exxon, sama banyak lagi yang sebelah kiri sih. Nah, ini sebelah kanan Eger nih, buat para pecinta Eger. Tuh ya,
Jam segini udah rame nih. Bubaran karyawan. Oh, ada yang kena tilang nggak pakai helm. Makanya pakai helm tuh nggak ada ruginya, Bu. Di samping buat keselamatan diri sendiri juga menghindari tilang. Nah, ini opsi pertama itu di sini. Nah, ada sebelah kiri ada jalan belokan, jalannya kecil sih. Ini opsi pertama. Kalau lewat opsi ini, nah belokan sini, itu teman-teman bisa masuk lurus. Nanti ada belokan ke kanan, teman-teman belok aja. Ya, ada perempatan kecil gitu. Teman-teman ngambil kanan, lurus aja nanti sampai tembus Cikambuy pokoknya. Nanti keluar di kayak tikungan gitu, teman-teman lurus aja, jangan belok kiri ya. Itu tembusnya Cikambuy. Nah, sekarang tinggal opsi kedua nih. Opsi kedua ini yang mau gua lewatin sekarang. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Gua lupa setting minimal ISO nya tadi. Lupa gua. Mudah-mudahan terang ya. Mudah-mudahan kelihatan lah. Harusnya tadi minimal ISO-nya di kamera GoPro ini di set dulu ya, dipindah dulu minimal 400 mungkin ya. Gitu. Atau gua set dulu aja ya di depan deh. Di depan gua set dulu deh. Jadi masuknya itu lewat Katapang Wetan. Ya, Katapang Wetan yang di video gua yang sebelumnya tuh. Ini udah mulai gelap soalnya. Nah, ini opsi kedua ini ya, masuk Katapang Wetan sini. Ya, yang ada traffic light-nya tapi error ini. Belok sini. Ntar deh gua cari tempat dulu di depan, mau ngeliat ini terlalu gelap atau udah cukup ya settingan kameranya. Ntar ya. Oke, tunggu bentar. A few moments later. Oke, kayaknya masih cukup deh, masih terang. Masih cukup, masih terang. Ini ISO-nya masih tetap di ISO minimalnya tetap di 100 ya. Jadi nanti gua mau ngerubah kagok sih tadi. Tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngelihat terus ya. Jadi nanti kalau misalkan gitu ya, sewaktu-waktu ada beberapa part yang kelihatan gelap, ya sorry gitu ya. Oke. Oi, siap Bapak, siap. Aduh, gak sabaran banget. Ayo, kayak gitu. Kalau terlalu ego tuh. Aduh. Santailah. Nah, itu ada rambu-rambunya ya. Ganda Solid Cikambuy ya. Kalau nggak kelihatan ya teman-teman bisa cek aja di sini. Ada rambu-rambunya tadi tuh. Nah, di depan ada tikungan tajam nih.
Nah, ada pertigaan ya, pertigaan plus tikungan nih. Nah, ini di depan ini kita ngambil kanan nih, ingat ya. Nah, di sini pertigaan ini kita ngambil kanan. Ntar biasanya suka banyak ini nih. Nah, sini harus hati-hati beloknya. Ini posisinya nanggung. Nah, ini kita belok kanan. Aduh, si teteh. Makasih teteh. Anak sekolah tadi ya. Makasih teteh. Anak sekolah tadi ya. Gua ngebalas respectnya dengan menganggukkan, sama-sama ngangguk ya. Itu contoh yang bener ya. Nah, kita lewat sini. Di sini cenderung sepi ya. Di sini ya seperti biasa, trouble-nya itu lewat jalur alternatif atau jalan tikus di sekitaran Katapang sini tuh. Kendalanya itu gak jauh dari polisi tidur. Terus jalan yang ya gelombang, terus beberapa yang lubang-lubang, terus sambungan jalan beton kayak gini tuh. Paling kendalanya itu aja. Kalau trafiknya di sini cenderung sepi, bahkan ya lebih seringnya sepi gitu. Gitu. Tapi saran gua sih kalau mau lewat sini itu pokoknya jalur alternatif untuk menghindari Katapang, jalan raya utama Katapang gitu ya. Saran gua kalau mau lewat jalan tikus atau jalan alternatif di sini itu harus benar-benar macet dulu gitu loh. Di jalan raya utamanya ya, jalan raya utama Soreang Katapang itu, Katapang Soreang itu ya, jalan raya utama lah. Itu harus benar-benar macet dulu, nah baru lewat sini. Nah, soalnya kalau gua beberapa kali ngukur ya, beberapa kali ngitung, sebenarnya jaraknya itu lebih jauh lewat alternatifnya gitu loh. Karena melambung kan, ditambah lagi kondisi jalannya juga kayak gini gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan di jalan raya Kupu Katapang nggak macet tapi pengen lewat sini ya sayang aja gitu, sayang waktunya. Jadi harus di jalan raya itu harus benar-benar macet dulu, benar-benar macet total, terus kita kondisi capek gitu ya, sekalian pengen cari angin lah biar nggak gerah di jalan gitu. Nah baru lewat jalan tikus atau jalan alternatif kayak gini gitu guys. Tuh kalau di sini kan walaupun kita kayak ngikutin mobil kayak gini kan, seenggaknya kan nyantai ya, nggak sampai diem gitu. Sekalian cari angin juga enak tuh, lumayan udaranya di sini. Nah di depan itu banyak polisi tidur tuh. Ini yang gua nggak habis pikir nih. Dulu nggak kayak gini gitu, polisi tidurnya itu paling cuma satu gitu ya. Ini tiap berapa meter polisi tidur, tiap berapa meter polisi tidur. Ini maksudnya apa gitu ya? Udah gitu polisi tidurnya tuh runcing gitu lah. Jadi keluar dari aturan yang seharusnya ya. Jujur gue paling, ini ngomongin polisi tidur ya, jujur gue paling sebel polisi tidur yang runcing gitu. Jadi kayak seolah-olah yang bikin polisi tidurnya itu sentimen gitu ya. Ya gue paham gitu ya, mungkin pembuatan polisi tidur itu karena aduh ke pinggir dulu dong pak. Tuh kayak gini tuh. Ini udah mulai habis nih. Polisi tidur tiap berapa meter tuh, 2 meter, semeter. Jadi gue paling sebel polisi tidur yang terlalu runcing gitu loh. Itu malah apa ya, nggak nyaman juga gitu kan. Tuh polisi tidur kalau kita bikinnya landai gitu ya, besar nggak apa-apa, tapi landai gitu loh. Nah
Gitu. Misalkan, waduh ini banyak yang balapan nih, banyak yang ngebut-kebutan gitu ya. Ya udah bikin polisi tidur yang gede sekalian tapi landai gitu loh. Nah, itu yang benar gitu. Jadi walaupun landai tapi kan gede gitu. Jadi orang mau ngebut juga mikir 2 kali ya. Motornya terbang nanti. Gitu. Jadi jangan dikira polisi tidur yang gede tapi landai itu apa, anak-anak motor yang suka ngebut tetap ngebut gitu. Nggak akan berani mereka gitu. Gitu. Bukannya kecil tapi runcing, itu benar-benar nggak nyaman gitu. Dan beberapa kasus juga apa ya, kalau yang nggak nyadar gitu ya, nggak kelihatan polisi tidurnya, apalagi nggak dikasih warna garis-garis putih gitu ya, terus ada orang yang baru lewat gitu ya, belum pernah lewat maksudnya, itu kan kaget kan, bahaya juga tuh gitu. Iya kan, di sini kan kebanyakannya kan polisi tidur itu nggak diwarnain gitu loh. Atau bisa juga bikin speed bump kayak di gerbang tol gitu kan, kecil-kecil, pendek-pendek gitu ya. Dan jangan lupa dicat gitu ya, dicat, diwarnain gitu. Tuh kayak gini kan kecil, runcing. Nah ini tuh nggak nyaman. Ini bisa ngerusak, lama-lama bisa ngerusak apa namanya, bottom steer ya, bisa ngerusak stang lah gitu. Bener, lama-lama bisa ngerusak stang loh. Kenapa? Walaupun kita pelan juga kadang-kadang dedok. Nah, tuh, ini motor gua aja bunyi nih. Nguk, nyit. Nah, jadi lewat sini gampang ya, teman-teman tinggal ngikutin aja jalan utama di sini. Daerah apa? Daerah Cikambui. Tuh kan. Aduh. Namanya dulu sempat masuk koran ya kalau nggak salah ya. Polisi tidur daerah sini tuh. Tapi ya nggak ngaruh gitu ya, mau dimasukin koran juga. Warganya bodo amat gitu. Mungkin udah terlalu sebel sama anak-anak yang suka ngebut-kebutan di sini gitu ya. Nah, ini tembusnya yang pagar hijau ini kan lapangan futsal Hap-Hap ya. Jadi yang suka main futsal pasti tahu lah daerah sini. Nah, kita ngambil kanan. Ikutin lagi jalan raya utamanya. Jalan raya, jalan alternatif. Ya mudah-mudahan masih kelihatan ya jalannya. Oh, di sini juga banyak polisi tidur nih. Wih, ada kuda. Kudanya JJS itu ya. Aduh, kudanya jalan-jalan sore guys. Aduh. Ini mau nyalip blind spot lagi. Oh, oke, kosong. Ini nanti tembusnya di dekat rumah gua. Keluar apa? Jalan keluarnya gitu ya. Terus. Nah, di depan itu jalan keluar nih. Tuh, itu kalau teman-teman ngambil kanan itu ke warung lobak atau Tugu Strawberry ya. Tinggal pilih aja. Ke kiri itu ke arah Banjaran. Nah, karena gua mau langsung pulang, gua ke kiri. Karena rumah gua di CPI. Apa tuh CPI? Cincin Permata Indah. Oke, segitu dulu video info rute kali ini. Makasih udah nonton ya. Jangan lupa subscribe channel gua biar gua semangat terus bikin kontennya. Dan jangan lupa juga buat like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.